Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Mukti Widodo. Eh, untuk anak-anakku kelas 9A sampai 9H SMP Pesat. Ini kembali ini video lanjutan untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya di video sebelumnya Bapak sudah kasih bagaimana kita mencari akar kuadrat, mencari akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau di video sebelumnya itu masih contohnya dua contoh awal itu B-nya positif dan C-nya juga positif. Nah, sekarang masih yang akan Bapak jelaskan bagaimana kalau seandainya kata B-nya itu negatif. Dan contohnya seperti ini. X kuadrat, ya contoh soal 3 ya betul ya. Cari akar PK dengan Bapak singkat ya, melengkapkan kuadrat sempurna dari persamaan X kuadrat, anggap aja sekarang 8 ya, min 8X plus 12 sama dengan 0 ya. Kalau di contoh Bapak sebelumnya ininya selalu positif ya, dan ini juga selalu positif. Nah bagaimana kalau ininya negatif? Ada sedikit perbedaannya. Bapak lihat dulu posisinya ya. Oke. Nah bagaimana caranya ini? Seperti tadi, pindahkan dulu plus 12-nya ya. Jadi posisikan jadi X kuadrat min 8X positif 12 pindah jadi berapa nak? Positif 12 pindah jadi negatif 12, jadi negatif 12 ya tadi. Nah kemudian kita ubah ke dalam kuadrat sempurna. 8 setengahnya berapa? 4 ya. 8 setengahnya 4, maka kita tulis min 4 di sini, kemudian dikuadratin. Kalau tadi 8-nya positif maka ditulis positif 4 ya. Nah karena 8-nya negatif maka separuh dari negatif 8 adalah negatif 4. Ditulis seperti ini. Negatif 12. Nah ini beda. Sama seperti tadi nak. Ruas kanan kita tambahkan min 4 kuadrat ya. Jadi ditambahkan dengan min 4 kuadrat. Min 4 dikuadratkan plus 16. Jadi nak ya, baik kalau 8-nya ini positif jadi plus 4, nambahnya juga positif 16. Kalau dia negatif, tertulis ini separuh dari negatif 8 adalah negatif 4, tetap di sininya ditambah 16 ya, jadi positif. Jangan mentang-mentang di sini negatif, ini ikutan negatif karena ruas kiri ini nanti bertambah negatif 4 kuadrat. Negatif 4 dikuadratkan 16, maka ruas kanannya harus plus 16 ya. Buka lagi video sebelumnya. Jadi cuma perbedaannya di sini tidak ada perubahan. Bapak lanjutkan ya. X min 4 dikuadratkan. Nah, proses negatif 12 tambah 16 lebih di 16-nya ya, positif, berarti lebihnya positif sama dengan 4 ya. Sehingga ini akan menjadi perubahannya adalah yang di sini kuadrat pindah ke kanan jadi akar 4 ya di sini. X min 4 tadi udah tidak ada akarnya. Akar 4, akar dari 4 itu positif negatif 2 ya, karena 2 kali 2 4, negatif 2 kali negatif 2 juga 4, jadi positif negatif. Nah 2 ini akhirnya menjadi 2 pernyataan. Yang satunya X kurang 4 sama dengan 2, dan satunya adalah X min 4 sama dengan positif negatif ya. Tadi sudah diambil positifnya, sekarang gantian negatifnya, negatif 2. Kita proses. Negatif 4 pindah, negatif pindah jadi positif ya. Jadi 2 tambah 4 sehingga X sama dengan 6. Yang di sebelah sini X min 4 negatif pindah jadi positif, jadi min 2 tambah 4. Lebih banyak positifnya ya, berarti
Jadi hasilnya positif, X sama dengan negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. Sehingga akarnya itu adalah 6 dan 2. Jadi akar PK-nya berapa nak? Dibalik ya, 2,6. Oke, udah mengerti? Jadi tadi inti di sini adalah kalau di sini negatif 8, karena contoh sebelumnya selalu positif, maka di sini negatif 4, separuhnya. Dan tetap di sini sama. Ditambahkan 16 karena tadi ya. Nah, kenapa ditambah 16? Bapak buktikan di sini nak ya. Kita coba kita cari perbandingan antara yang satu ini dengan yang dua ini ya. Kenapa harus tambah 16? Kita coba cek ya. Nah ya. Yang pernyataan pertama yang satu adalah x kuadrat min 8x yang luas kiri. Selanjutnya kita ubah x min 4 dikuadratkan. Yang kedua ya. Bapak lihat dulu ya posisinya. Nah. Oke. X min di 4 kuadratkan itu sama dengan X min 4 kali X min 4. X kali X. X kuadrat. X kali min 4 yang di sini. Ini ke sini nah ya. Min 4X. Terus gantian min 4 kali X. Min 4X. Min 4 kali min 4 plus 16. Sehingga kalau dijumlahkan X kuadrat min 8X plus 16. Tertangkap kamera. Nah maaf ya, ini nak ya. Jadi setelah kita jumlahkan ternyata di yang satu itu adalah X kuadrat min 8X, sementara X kuadrat min 8X plus 16. Ada kelebihan 16 di ruas kiri, sehingga ruas kanannya harus ditambahkan dengan 16. Jadi nak ya, kalau ini negatif, maka ini tetap negatif, separuhnya dari negatif 8 adalah negatif 4, dan harus ditambahkan dengan negatif 4 yang dikuadratkan, juga 16 ya. Jadi, walaupun di sini negatif, ini tetap positif karena tadi alasannya adalah dia adalah kuadrat dari negatif, yaitu itu adalah positif ya. Oke. Bapak kasih contoh ke berikutnya ya, ke berapa keempat ya. Contoh soal 4. Ini contoh soal 3, ini contoh soal 4. Sama permasalahan cari akar PK dengan MKS tadi nak ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Bedanya adalah di contoh ini Bapak buat di sini misalnya X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Ini contoh pertama, C-nya negatif ya, karena di contoh 1 positif, contoh berikutnya, contoh kedua juga positif, dan contoh ketiga positif. Contoh 4 saya kasih negatif ya, Bapak kasih negatif ya. Nah, gimana caranya? Lanjutkan ya. X kuadrat min 4X sama dengan negatif 12, pindah ke belakang. Berapa nak? Jadi positif 12 ya. Kita kuadratkan sempurna. Gimana kuadrat sempurna? Negatif 4 separuhnya dari negatif 4. Berapa nak? Negatif 2. Dikuadratkan 12. Ingat ya, mengubah dari bentuk X kuadrat min 4X ke X min 2 dikuadratkan, itu akan kelebihan min 2 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan berapa? Min 2 kali min 2 plus 4 ya. Kita lanjutkan. X min 2 kuadrat tidak berubah. Bapak mau proses 12 tambah 4, lebih mudah nak ya. 16 ya. Sehingga X min 2 akar tuh ya. Maaf, pangkat berubah jadi akar. Jadi akar 16. X min 2 akar 16, ingat bukan hanya 4 tapi juga negatif 4, jadi plus minus 4 ya. Sehingga pernyataan ini jadi berbagi dua. Yang pertama X min 2 sama dengan 4. Yang kedua adalah X min 2 sama dengan negatif 4. Lanjutkan. Negatif 2 pindah. Jadi 4 tulis dulu ya. 32 pindah ke sini jadi positif 2. Negatif 2 pindah.
X min 4, emang asalnya min 4 ya, di belakangnya tetap min 4, kedatangan min 2 jadi positif 2, sehingga X sama dengan 4 tambah 2 6. X negatif 4 tambah 2, angkanya pasti diselisihkan ya karena beda tanda, sehingga 2 dan negatif karena lebih banyak negatif, sehingga akar PK nya negatif 2 dan 6 ya. Ini coba kalau kita dicoba dengan uji pemfaktoran itu sama aja nak ya. Uji dan pemfaktoran. Pemfaktoran ada soal E kuadrat min 4x min 12. Ini Bapak agak cepat ya karena ini kan cuma menguji yang kemarin ya. Jadi karena di sini negatif, dicari angka yang dikali 12 selisih. Karena negatif berarti selisih. Ya, negatif berarti selisih 4. Berapa angka itu? Dikali 12 selisihnya 4. Ya, berarti angka itu adalah 2 dan 6 ya. Kan dikali 12 selisih 4 ada 26. Nah, karena ininya negatif berarti beda tanda. Yang gede harus negatif, berarti 2 dan min 6 ya. Itu pemfaktoran ya kan, jadi X min 2 X min 6. Ntar Bapak lihat ya. Ya betul, masih kelihatan. X2 min 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan X min 2 sama dengan 0, X min 6 sama dengan 0, negatif 2 pindah jadi 2, maaf ini salah tadi, berarti X plus 2 ya kan, ini kan 2 dan X min 6, berarti X plus 2 sama dengan 0, X min 6 sama dengan 0, plus 2 pindah jadi negatif 2, dan X min 6 pindah min 6 ke sana jadi 6, sama ya nak ya. Jadi akar PK nya min 2 dan 6, sama dengan ini min 2 dan 6 ya. Jadi bedakan antara hasil pemfaktoran yang ini dengan yang ini. Jadi kita mencari tuh akar PK ya. Kalau yang teori ini mencari pemfaktorannya ya. Nah, selanjutnya Bapak contohkan bagaimana kalau seandai kata contoh soal 5 yang lebih sulit nak ya. Kan matematika itu soalnya bertingkat gitu nak ya. Jadi kadang sudah bisa yang ini ternyata masih ada lagi yang lebih tinggi tingkat berpikirnya gitu ya. Nah, dengan video ini ya Bapak kasih semua lah gitu ya, tinggal kalian yang mau belajar bisa memahami gitu ya. Nah, yang akan Bapak contohkan adalah bagaimana kalau B-nya itu ganjil. Bapak selalu kasih contoh yang positif terus nak ya. Yang genap semua. Sekarang bagaimana ganjil? Contohnya adalah gini. Bagaimana kalau ada X kuadrat min 3X min 2 kali min 10 sama dengan 0. Sama, permasalahan adalah cari akar PK-nya ya. Cari akar PK dengan kuadrat sempurna. Dengan mengungkapkan kuadrat sempurna. Bapak lihat dulu posisi ya. Nah, ya oke. Dah ya. Nah, apa langkah pertama? Pindahkan negatif 10 ini ke sana ya. X kuadrat min 3X. Negatif pindah jadi positif ya. Ngerti nih ya. Nah, selanjutnya separuh dari 3 ya. Kalau separuh dari 8 enak ya. 4 min 4. Separuh dari min 4 min 2. Nah, bagaimana kalau separuh dari min 3 ya? Nah, kan min 3 bagi 2 1,5, tapi jadi nggak enak gitu ya. Nah, itulah yang membuat contoh 5 ini agak sulit gitu ya. Nah, caranya nak ya, lihat dulu ya. Setengah dari min 3 ya, sudah min 3 per 2 aja nak ya. Jadi X min 3 per 2 enak gitu. Kuadrat sama dengan 10, tulis dulu nak ya. Saya ulangi. Setengah dari min 4 min 2
setengah dari min 8 min 4, setengah dari min 3 min 3 per 2. Kenapa? Karena tidak ada separuhnya ya, separuhnya nggak bulat, makanya Bapak tulis saja min 3 per 2. Kalau nanti min 5 ya berarti min 5 per 2. Kalau dia 5 ya 5 per 2 gitu ya nak ya. Nah, jangan lupa di sini selalu ditambahkan dengan kuadrat dari angka di sini. Lihat, min 4 jadi 16, min 2 jadi 4. Nah, min 3 per 2 ini ditambahkan dengan, Bapak tulis nak ya, min 3 per 2 separuhnya ini yang dikuadratkan ya. Kenapa Bapak tulis? Karena angkanya nggak bulat ya. Kalau ini kan enak ditulis langsung ya. Negatif 4, negatif 4 kali negatif 4, 16. Negatif kali 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Nah, kalau ini berarti kuadrat dari min 3 per 2 ya min 3 per 2 dikali min 3 per 2. Tapi Bapak tulis dulu biar lebih menuntun. Bapak tulis dulu nah ya. X min 3 per 2 kuadrat sama dengan, ya kita selesaikan ya. Min 3 per 2 dikuadratin. Ya atas dikuadratin, bawah dikuadratin nak. Min 3 kali min 3 berapa nak? 9 ya. Nah ya. 2 kali 2, 2 dikali 2 karena 2 kuadrat 4. Jadi negatif seperti tadi, kalau dikuadratkan tetap positif ya. Jadi min 3 per 2 sama dengan min 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 9 per 4 ya nak ya. Nah, terus gimana cara menyelesaikan ini? Teruskan nak ya. X min 3 per 2 kuadrat sama dengan 10 tambah 9 per 4. Nah, jadi Bapak sarankan 10 ini jadikan per 4 juga nak ya. Nah ya. Jadi jangan malah 10 tambah 9 per 4 nanti jadi campuran malah ribet nanti nak ya. Jadi 10 ini jadikan per 4. Jadi 40 per 4 tambah 9 per 4 ya. Bapak ulangi lagi. 10 dijadikan per 4. Ya berarti 10 kali 4 berapa? 40. 40 bagi 4. Jadi kan nih lihat. 10 itu dimodifikasi supaya jadi per 4 kan. 40 per 4 sama dengan 10 ya kan. Gitu aja nak. Caranya adalah kalikan aja 10 kali 4 ini. 40 ya per 4. Ya samakan penyebut ya. Gak usah bingung yang itu. Nah kita lanjutkan. Masih belum Bapak ubah di sini. 40 per 4 tambah 9 per 4 ya sudah. Pembilang tambah pembilang penyebutnya sudah sama jadi 49 per 4 nah ya. Paham di sini? Ini kan punya urusan pecahan ini ya. Nah, lanjut. Ini jadi X min 3 per 2 kuadratnya hilang nak ya. Jadi akar 49 per 4 ya. Nah, terus X min 3 per 2 akar 49 per 4 plus minus ya, seperti ini. Atasnya atau pembilangnya diakarin. Akar 49 berapa nak? 7 ya enggak? Nah, 7 tulis. Lihat bawah. Per 4, akar dari 4 berapa nak? 2 kan? Nah, jadi akar 49 per 4 itu sama dengan plus minus 7 per 2. Sehingga ini nanti jadi berbelah 2. Ya. Jadi X min 3 per 2 sama dengan 7 per 2. Yang satunya adalah X min 3 per 2 sama dengan min 7 per 2. Kita lihat posisinya dulu ya. Oke. Nah, jadi X sama dengan min 3 per 2 pindah kan? Jadi berapa nak? Positif 3 per 2. Ini X min 3 per 2, min 7 per 2, tulis dulu min 7 per 2 nya ditambah 3 per 2. Sehingga X sama dengan 7 per 2 tambah 3 per 2 sama dengan 10 per 2 atau 5. Enak ya. Kemudian min 7 tambah 3 negatif sama positif berarti saling meniadakan, angkanya 4 karena lebih banyak negatifnya, min 4 per 2 ya. Min 4 per 2 sama dengan
min 2. Jadi akar PK-nya adalah berapa nak? Bapak tulis di sini ya, khawatir. Akar PK-nya adalah min 2,5 ya. Ribet ya, cukup rumit, maaf, ribet. Nah, bagaimana kalau dengan pemfaktoran? Lebih mudah dengan pemfaktoran ya. Jadi contoh ya, pemfaktoran kalau x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0, berarti karena ini negatif dikali angka 10 berarti negatif, berarti selisih. Yang selisih 3. Nanti beda tanda ya. Berapa? 10 selisih 3 ya, berarti 2 dan 5 ya enggak? Karena negatif ya kan? Kan dengan di sini negatif berarti selisih dan tanda berbeda. Karena tanda di sini negatif, maka yang gede harus negatif. Negatif yang gede di sini adalah min 5, sehingga pemfaktorannya adalah x plus 2 x min 5 sama dengan 0. Sehingga x plus 2 sama dengan 0, x min 5 sama dengan 0. Plus 2 pindah jadi min 2 ya. Min 5 pindah jadi x sama dengan 5. Lihat. Jadi sama-sama min 2 dan 5. Jadi untuk kondisi tertentu, makanya tadi ya, ini baik kuadrat sempurna maupun pemfaktoran itu mencari hasil yang sama, tapi caranya berbeda ya. Ada yang tergolong ya pemfaktoran lebih sederhana ya. Sebenarnya tapi kuadrat sempurna dengan lebih agak rumit, terutama kalau B-nya tuh negatif, itu kita akan menghasilkan angka pecahan seperti ini. Sehingga kalau pas ulangan atau PG ya lebih baik pakai cara pemfaktoran ya. Kecuali kalau dengan dikasih cara disuruh esai uraian, mau tidak mau kalian harus menguasai. Oke nak, cara pemfaktoran sudah Bapak ajarkan. Hari ini Bapak ajarkan kuadrat sempurna. Nah, masih ada satu lagi, mencari akar PK dengan rumus ABC ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita akan Bapak bahas. Jadi intinya yang Bapak ajarkan hari ini adalah melengkapkan kuadrat sempurna dengan cara mencari separuh dari B-nya setelah memindahkan C-nya. Nah, problemnya kalau seandainya kata B-nya ganjil, agak rumit ya. Itu saja, belajar terus nak ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.